Salam sigap dan shalom. Renungan kita pada hari ini, Rabu 11 November 2020, berjudul Iblis adalah Perusak. Ayat intinya terdapat di dalam Wahyu 12 ayat 12. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Pena Inspirasi menjelaskan maksud judul renungan pagi ini, Iblis adalah Perusak, dalam pertentangan besar ini adalah sebagai berikut. Pertama, Iblis perusak karena ia mengilhami orang-orang untuk memperhatikan kesalahan-kesalahan dan kekurangan-kekurangan di antara umat Allah, sementara perbuatan-perbuatan baik mereka berlalu tanpa disebut-sebut yang bekerja bagi keselamatan jiwa-jiwa. Setan adalah pendakwa saudara-saudara dan adalah roh setan yang mengilhami orang-orang untuk memperhatikan kesalahan-kesalahan dan kekurangan-kekurangan umat Allah dan menunjukkannya dan menyiarkannya kepada orang-orang lain, sementara perbuatan-perbuatan baik mereka berlalu tanpa disebut-sebut. Setan selalu giat pada waktu Allah bekerja bagi keselamatan jiwa-jiwa. Kedua, iblis perusak karena dengan tipu dayanya menggiring orang-orang yang memuja berhala untuk menerima sebahagian iman Kristen, padahal mereka sendiri tidak punya pendirian sama sekali mengenai dosa, makanya mereka tidak merasa perlu bertobat atau melakukan perubahan hati. Sekarang permusuhan besar ini berusaha memenangkan dengan tipu daya licik apa yang tidak dimenangkan dengan kekerasan. Penganiayaan dihentikan dan digantikan dengan daya tarik kekayaan duniawi yang berbahaya dan kehormatan duniawi. Para pemuja berhala telah dituntun untuk menerima sebahagian iman Kristen, sementara mereka menolak kebenaran-kebenaran penting lainnya. Mereka mengaku menerima Yesus sebagai anak Allah dan percaya kepada kematian dan kebangkitannya, tetapi mereka tidak punya pendirian mengenai dosa dan tidak merasa perlu bertobat atau perubahan hati. Ketiga, iblis perusak karena mendorong orang Kristen menurunkan standar moral mereka untuk kompromi dengan mengalihkan pikiran mereka dari firman kebenaran dan memodifikasi sebagian bentuk kepercayaan mereka. Sebagian orang Kristen berdiri teguh dan menyatakan tanpa kompromi kepada setan. Sebagian yang lain setuju menyerah atau memodifikasi sebagian bentuk kepercayaan mereka dan bersatu dengan mereka yang telah menerima sebagian kekristenan itu, dan mengatakan bahwa ini adalah bentuk pertobatan mereka sepenuhnya. Ini adalah masa kesukaran dan penderitaan yang dalam kepada pengikut-pengikut setia Kristus. Dengan jubah kekristenan yang pura-pura, setan membuat dirinya disenangi oleh jemaat untuk merusak iman mereka dan mengalihkan pikiran mereka dari firman kebenaran. Kebanyakan orang Kristen pada akhirnya setuju menurunkan standar moral mereka, sehingga terbentuklah satu persekutuan antara kekristenan dan kekafiran. Keempat, iblis perusak karena menggiring orang-orang yang menyukai kejahatan untuk mengaku saleh, tetapi mereka membenci orang-orang lain yang mengganggu ketenangan mereka oleh menegur dosa-dosanya dan mengkhianati orang yang menegur mereka meskipun demi kebaikan mereka. Sikap tabiat buruknya menjadi sangat menonjol. Yudas menyerahkan pikirannya ke bawah pengendalian kuasa kegelapan. Ia menjadi marah bila mana kesalahannya ditegur, dan dengan demikian ia telah dituntun melakukan kejahatan mengerikan, mengkhianati Tuhannya. Demikianlah semua orang yang menyukai kejahatan yang mengaku saleh, membenci mereka yang mengganggu ketenangannya oleh menegur dosa-dosanya. Bila mana kesempatan diberikan kepada mereka, seperti Yudas, mereka akan mengkhianati yang menegur mereka meskipun demi kebaikan mereka. Kelima, iblis perusak karena mendorong manusia menjadi semakin durhaka dengan cara kompromi antara kekafiran dan kekristenan seperti dituliskan di dalam nubuatan Alkitab. Kompromi antara kekafiran dan kekristenan mengakibatkan berkembangnya manusia durhaka yang diramalkan di dalam nubuatan sebagai yang melawan dan yang meninggikan dirinya melebihi Allah. Sistem raksasa agama palsu itu adalah buah karya kuasa setan. Sebagai monumen usahanya untuk mendudukan dirinya sendiri di atas tahta untuk memerintah dunia ini menuruti kehendaknya.
Demikianlah renungan kita pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.